Perkenalkan, ini tahanan PBB. Ya betul, itu nama aslinya, tahanan PBB. Pemuda kelahiran Sumbawa Besar 31 Agustus 2003 ini adalah mahasiswa jurusan elektro Universitas Samratulangi Manado. Ayahnya orang Afghanistan, ibunya Suriah. Mereka tiba di Sumbawa sebagai pencari suaka 3 tahun sebelum tahanan PBB lahir. Namun harapan menuju negara ketiga kandas setelah Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mengungsi atau UNHCR menolak permohonan suaka mereka. Akibatnya kini tahanan PBB dan keluarga berstatus imigran ilegal di Indonesia. Waktu puncak masalah itu kita lahir, jadi dikasih nama tahanan PBB. Karena di situasi masalah itu sama dengan protes. Tahanan PBB memiliki seorang adik perempuan, namanya tahanan PBB 2. Nama saya tahanan PBB 2, umur saya 12 tahun, tanggal lahir 2010, Mei, tanggal 10, lahir Sumbawa, di Sumbawa, NTB. Orang tua memilih nama itu karena ketika ia lahir, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM menghentikan semua tunjangan hidup keluarga, dari bahan makanan sampai biaya sekolah anak-anak. Perlu diketahui, pengungsi, pencari suaka, dan imigran ilegal dilarang bekerja di Indonesia. Mereka kasih berhenti semua jenis bantuan. Di posisi orang tua tidak boleh kerja. Jadi ya cuma berharap sama warga, masyarakat sini. Pada 2011, keluarga tahanan PBB dipindahkan ke Manado dan ditahan di rumah detensi imigrasi. Uniknya, mereka diperbolehkan beraktivitas di masyarakat, termasuk bersekolah. Tahun 2018, kakak beradik ini sempat viral karena namanya. Mereka bahkan sampai diundang pembawa acara Kawakan Deddy Corbuzier ke program Gelar Wicara Hitam Putih di Trans 7 untuk membahas nama itu. Tahanan PBB pun memanfaatkan panggung itu untuk menyerukan penderitaan keluarganya. Kalau soal pertanyaan ya pertanyaan umum. Cuma senang karena bisa tersampaikan semua apa yang menjadi unek-unek keluarlah. Ya bukan cuma soal TV nasional, banyak juga wartawan sana sini datang, nggak ada perubahan ya. Bisa apa juga. Selalu itu terus yang ditanya, itu terus yang orang bilang, itu terus orang tuntutan, tapi nggak ada yang berubah. Lama-lama malas. Padahal orang bukan mau cari sensasi ini. Sejak kecil, kakak beradik tahanan PBB itu tak pernah mempermasalahkan ataupun mempertanyakan nama mereka. Sakina pernah tanya ke orang tua, "Kenapa Pak, kita dapat kasih nama tahanan PBB 2 begitu?" Nggak tanya, cuman pernah dengar. Kalau dengar cerita bagaimana itu? Tak mau jelaskan. Kendati begitu, seiring bertumbuh dewasa, tahanan PBB dan tahanan PBB 2 mendapatkan nama panggilan dari keluarganya, yaitu Nur dan Sakinah. Nama itu memudahkan komunikasi di rumah, sekolah, dan kampus. Namun, tahanan PBB selalu menjadi nama pertama yang mereka sebut saat berkenalan. Nama tahanan PBB itu dia tanggung jawab, dan dia menyimpan backstory, banyak sejarah di situ yang harus dipikul, yang harus diingat. Banyak cerita soal nama itu, penderitaan, terinjaknya hak asasi manusia di situ, protes semua terangkum di nama itu. Soal suka ndak suka itu bukan di level suka ndak suka, tapi di level memikul tanggung jawab. Kalau mau jujur, Sakinah suka ndak dengan nama itu tahanan PBB? Suka. Kenapa suka? Karena berbeda atau? Karena berbeda. Tapi ndak repot begitu maksudnya? Oh, enggak. Bagi Yakub, ayah kakak beradik tahanan PBB, nama tersebut adalah seruannya yang paling keras untuk mengecam dan meminta pertanggungjawaban PBB dan UNHCR. Pas waktu itu ibunya masih berhamil, Sakinah sudah putus semua jenis pembantuannya IOM. Dia masih belum buka matanya.
putus makanannya, putus minumannya, putus obat-obatnya. Dia bernapas di dalam penjara. Pikiran saya tidak ada nama cocok selain tahanan PBB. PBB itu bukan PBB, itu kampungan orang maling di dunia itu. Hancur negara-negara orang kalau sudah keluar orangnya seperti saya. Paling besar di dunia, teroris paling besar di dunia PBB sendiri. Ini CRIOM. Dia bikin rusak rumah saya di sini dalam penjara, tidak bisa bebas. Ketika dihubungi, Public Information Officer UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono menyatakan, pihaknya tak diperbolehkan membicarakan detail dari tiap kasus yang ditangani. Yang jelas, jika permohonan suaka seseorang telah ditolak, mereka diserahkan kepada pemerintah sebagai imigran ilegal. Sementara itu, pihak IO menyatakan telah menawarkan pemulangan secara sukarela kepada Yakub, tetapi ditolak. Namun Yakub menyangkal, nyatanya sampai saat ini keluarganya masih terpenjara di Indonesia. Karena itu ia berharap tahanan PBB dan tahanan PBB 2 tak mengganti nama asli mereka. Sampai bisa umur dia seperti umur saya, dia yang harus rasa masalah pahitan itu tidak lupa saya maksud saya. Dia juga sendiri rasakan rasa pahitan itu, saya tahu sendiri, dia tidak lupa lagi. Bisa masuk akal 23 tahun, tidak bikin salah apa-apa, cuma salahnya minta tolong dari PBB, tidak bisa bebas, tidak bisa selesai. Berarti Bapak berharap dia menjaga nama itu sampai di umur bisa 100 tahun insya Allah. Setidaknya, masyarakat Indonesia termasuk di Manado masih memperlakukan mereka dengan baik. Salah satunya lewat kesempatan berpendidikan. Lili Noula Wisan, Kepala SMA Negeri 4 Manado memperbolehkan tahanan PBB alias Nur, serta 3 kakak dan 3 sepupunya mengenyam pendidikan tanpa perlu membayar biaya operasional. Memang satu-satunya sekolah yang ada di Manado, di mana imigran Afghanistan itu anak-anak mereka sekolah di sini, dan saya kepala sekolah yang ketiga menerima mereka. Jadi ketika masa jabatan saya mereka mendaftar, saya juga menerima karena saya merasa mereka juga punya hak untuk mengecam pendidikan. Selagi saya memimpin di SMA Negeri 4, saya menilai mereka itu sangat positif dan punya karakter yang baik, tidak bermasalah, membuat masalah, bahkan loyal dari setiap program, baik program sekolah, OSIS, program ekstrakurikuler. Itu yang saya alami, saya rasakan sampai pada siswa yang terakhir itu ya, tahanan PBB 1. Tidak ada masalah untuk anak-anak itu. Bahkan kalau memang masih ada lagi adik-adiknya mau sekolah di sini, saya bersedia untuk menerima. Kendati begitu, solusi jangka panjang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Misalnya naturalisasi. Masalahnya, mungkinkah itu diberikan? Karena mereka itu udah ada yang lahir di sini, ada yang sudah sekian, lebih dari 20 tahun ada di sini, yang mungkin mereka juga berbahasa Afghanistan juga sudah tidak bisa, misalnya bahasa Indonesia saja, sudah bersekolah di sini, itu bisa saja mengajukan naturalisasi. Dan bagi yang anak-anak yang lahir di Indonesia sejak Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, mereka itu bisa untuk mendapatkan warga negara Indonesia, dan itu harus dikomunikasikan dengan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini bisa dengan Kementerian Hukum dan HAM atau dengan imigrasi. Kalau mereka tetap mau mendapatkan kembali status pengungsinya mereka, berarti itu mereka harus komunikasinya kan dengan UNHCR. Meski begitu, tahanan PBB kini belum sungguh-sungguh memikirkan itu. Untuk sementara, ia hanya ingin hidup tenang bersama keluarganya. Lalu, akankah ia mengganti namanya? Nggak akan. Tanggung jawab itu. Itu sejarah terukir di situ. Jadi kalau kita ganti nama, dia lenyap. Sejarah hilang.